Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita wisata religi ke makam Ki Ageng Putut yang berada di Desa Selo Gringging, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Ini makamnya itu berada di belakang pondok pesantren Ki Ageng Selo. Salah satu pendiri dari pondok pesantren Ki Ageng Selo, yaitu cucu dari Ki Ageng Putut. Nah, sedangkan Ki Ageng Putut sendiri masih keturunan dari Brawijaya V. Ini makamnya terletak di Jalan Raya Jatinom Tulung. Ini 300 meter, nanti ada plang tulisannya makam Ki Ageng Putut. Oke, mari kita ke sana. Mbah Ki Ageng Putut sebenarnya ini sejarah panjang ya, ketika diceritakan itu banyak hal yang melingkupi tentang kehidupan beliau. Tapi kalau dimulai dari pesantren ini memang baru berdiri pada tahun sekitar 98-99. Yang mendirikan adalah kakek saya sama ayah untuk pesantren ini berdiri. Tapi kalau makam Mbah Ki Ageng Putut ini, beliau adalah ulama lama pada tahun sekitar 1530-an. 1530-an. Ya, dalam cerita dari kakek kami, beliau adalah hidup pada Pasca Trenggono. Di atas Trenggono Demak. Nah, pasca itu kemudian beliau hidup di sini. Nah, dalam cerita yang turun temurun dan sempat ditulis oleh beberapa kakek kami, memang beliau menjadi terahnya dari Brawijaya V. Itu urutannya. Jadi terus beliau ini dulu adalah menyebarkan Islam di sini bersamaan dengan saudara beliau, artinya saudara dalam berdakwah, Mbah Ki Ageng Gripik atau Wasibagno Timur yang berada di Jatinom. Cuman kalau Mbah Ki Ageng Putut ini kan beliau memang terah Jawa, jadi baik dalam berpakaian pun suka menggunakan pakaian lurik dan pakai belangkon. Kira itu dalam masa hidupnya. Kalau sing panas, kalau niki air putih. Nah, ini mulai dulu perjalanan hidup beliau muda. Jadi beliau muda memang karena beliau memang telah kerajaan dan untuk mengikhlaskan diri untuk keluar dari kerajaan, sehingga beliau uzlah dalam bahasanya. Uzlah itu artinya apa? Uzlah itu dia keluar dari kemewahan menuju kesederhanaan. Kesederhanaan itu namanya uzlah. Uzlahnya beliau pada masa muda ini untuk menyebarkan agama Islam. Itu Mbah Ki Ageng Putut ini di wilayah Tulung dan sekitarnya sini. Lah, kemudian beliau memperistri. Dalam cerita turun temurun kakek kami adalah memperistri salah satu putri Adipati Pati. Putri dari Adipati Pati. Putri Adipati Pati.
Hal itu diperoleh ketika beliau dulu bareng-bareng dimintai bantuan oleh Ratu Kalinyamat. Ketika saya itu ada pergulakan di Demak toh. Nah, beliau diminta untuk bantuan, kemudian ngewangi Ratu Kalinyamat. Itu akhirnya berhasil dan mungkin salah satunya kemudian beliau dijamu. Nah, ketika dijamu itu salah satunya di Kadipaten Pati. Mbah Putut ini dalam cerita kakek kami kan beliau bukan orang kulitnya putih, tampan, tidak. Jadi wong desa, iya biasa bahkan dalam bahasa itu wajahnya agak pupeng-pupeng. Tapi kelebihan beliau adalah pada seni baca Al-Qur'annya. Jadi Mbah Putut ini ketika membaca Al-Qur'an dalam cerita kakek kami itu akan membuat orang itu merasa syahdu ketika membacanya. Lah suatu saat malam setelah dijamu malam beliau waktu itu tahajud adalah baca Al-Qur'an. Nah setelah baca Al-Qur'an kemudian putri ini kemudian tertarik dengan bacaan Al-Qur'an dibacakan oleh Mbak Gandhi. Nah saya tertariknya. Kali dikersake. Ya dikersake. Rezeki napa aja. Iya. Bahasa Jawa dikersake. Nah, ini kali-kali diminum ya. Iya. Santai aja. Iki anget. Iya, Bni, makasih Bni. Mana sing anyep niki, no. Nah, itu nanti cerita ini nanti akan saya ceritakan menjadi nama-nama wilayah dari wilayah sini. Oh gitu. Oke, sampai di situ oke. Nah, akhirnya ketertarikan ini beliau tidak tahu. Kemudian pamit pulang dengan Mbah Ki Ageng Kripik. Baru berjalan sebentar, diceritakanlah ketertarikan sang putri kepada Mbah Ki Ageng Putut. Ternyata ketertarikan ini Mbah Putut juga sama, ada ketertarikan dengan Putri Adipati-Pati. Akhirnya sang putri tidur. Sang putri tidur di tempatnya, Mbah Putut kembali lagi setelah mau balik beberapa perjalanan, terus Mbah Putut balik lagi bilang sama temennya, aku entah nonton yang kene sih, aku tak balik sedih. Apa yang dilakukan? Memang cerita-cerita ini tergolong sedikit mungkin dalam tanda kutip mistis ya pada masanya itu. Jadi Mbah Putut itu mempunyai apalah kacu atau sorban lah. Nah, sang putri ini tidur tidak dibangunkan sama Mbah Putut, ini dibawa sama si Mbah ini dengan menggunakan kacu atau sorbannya ini dibungkus langsung sak bayang-bayange, sak ambene itu loh Mas. Jadi sak kasure barang itu dibawa dan posisinya memang masih tidur. Akhirnya ini memang non logik ya. Jadi ini sang putri ini dibawa dengan menggunakan sorban itu tadi. Nah, perjalanan pulang sampai sini, kemudian sebelum sampai wilayah ini, kemudian memang karena bawa sang putri dan takut kejadian apa-apa di wilayah sebelah utara di sini, itu kemudian Mbah Ki Ageng Putut itu agak sedikit pendelak-pendeluk gitu, sampai berlindung di bawah pohon mungkin. Nah, beliau kemudian pendelak-pendeluk, akhirnya nek wong orang, bukan konangan, akhirnya jadilah sebuah desa namanya Ndelukan. Ndelukan. Kemudian dari Ndelukan berjalan lagi sedikit, kemudian agak was-was juga, terus mutar gitu. Kemudian nah, jadilah desa itu namanya Pater. Oh berarti semua desa yang ada di sini beberapa wilayah begitu. Berkaitan dengan tetap Ki Ageng Putut, karena beliau yang kira-kira babat alas lah untuk desa-desa wilayah sini. Nah, dari itu kemudian melangkah lagi ke arah selatan, kemudian karena bawahnya ini berat, kemudian dalam bahasa beliau adalah tulung, dan jadilah nama ibu kota kecamatan kami adalah Kecamatan Tulung ini. Setelah sampai Tulung, kemudian beliau akhirnya sampailah di sini. Di tempat beliau di sini belum ada nama desa saat itu, karena dia bawa putri Adipati-Pati dengan Mbah Ki Ageng Putut akhirnya kembali lagi ke tempatnya di Jatinom. Ini Mbah Ki Ageng Putut ini munajat untuk zikrullah, zikir sama Allah di atas sebuah batu. Di sebuah batu namanya Batu Gilang, batu besar di sungai. Dia munajat untuk berzikir kepada Allah dengan membawa sang putri itu, kemudian silo, dan akhirnya sampai kakinya itu kesemutan, keringgingan. Maka jadilah nama dukun ini namanya Silo Keringking.
Itu cerita yang turun-turun dari Gamlah. Kemudian jadilah tempat dukuh ini yang akan didiami Mbah Ki Ageng Pudut sampai keturunannya menjadi Selo Gringging. Selo itu artinya waktu, Gringging itu artinya geringgingan, Kesemutan ya. kesemutan. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada hal yang menarik yang disampaikan kakek buyut saya terhadap saya saat itu. Dalam bahasa beliau Mbah Ahmad Badri kakek saya itu cerita le, aku biyen ya gur diceritani mbahmu ngene. Mbah Pudut kuwi memang wonge ampuh dalam bahasa dia. Tapi ampuhe iku kemudian ndongake putra wayah atau duriyahnya engko akeh-akeh keturunanku kuwi dadi wong ra duwe tapi nyekel agung. Wong ra duwe tapi nyekel agung. Itu yang disampaikan saya. Nah, dari bahasa ini kemudian saya curiga. Betul. Ternyata saya hidup mendampingi makam beliau di Selo Gringging ini banyak saudara nemu gede. Beberapa tamu, kemudian sowan simbah ziarah dan cerita nyambunglah ternyata beliau-beliau ini juga duriah dari bahkan Pudut. Akhirnya saya menemukan saudara baru di beberapa kabupaten, beberapa provinsi, kemudian saya temukan. Dari sini kemudian saya menggelitik untuk sedikit riset tentang duriah. Betul nggak kata-kata simbah dulu bahwa keturunan Mbah Pudut itu kebanyakan orang yang tidak punya tapi nyekel agama. Dan itu kemudian saya buktikan betul di Jawa, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sampai hari ini yang saya temui ada sekitar 30 keturunan Mbah Ki Ageng Pudut yang punya pondok pesantren. 30 keturunan dari Ki Ageng Pudut Pudut itu yang punya pondok pesantren. Ini belum yang punya madrasah, sekolah, dan lain sebagainya. Belum lagi yang ngaku masjid. Salah satunya ada di Jawa Timur, di Jombang, pesantren Pacul Buang, tempatnya Ki Abdul Aziz Mansur, Kiai Muhaimin, Ki Abdul Karim, bagian dari duriah keturunan sini. Kemudian di Kediri itu ada Nasriyah. Kemudian di Tulungagung ada juga di wilayah perbatasan antara Kediri dengan Tulungagung. Di daerah Peru kalau nggak salah. Nah, di situ juga ada pesantren juga keturunan dari sini. Kemudian di Surabaya ada Al-Husna. Al-Husna pengasuhnya ini Alimas Han Musa. Dimas Kurban, Dimas Kan. Alimas Han Musa di Al-Husna, Surabaya. Kemudian di sini banyak, di sini ada pesantren Dawar, ada pesantren An-Najah, ada pesantren di Pulise.